Sadar gak sih teman-teman, kenapa ya sebagian besar dari kita itu begitu mementingkan omongan orang? Sangat mementingkan omongan orang. Jadi efeknya ketika orang berkata A dan itu buruk, kita ngerasa diri kita buruk. Jika orang lain menilai aku buruk, berarti aku buruk. Jika orang lain menilai aku baik, berarti aku baik. Jadi tanpa sadar kita itu begitu percaya dengan omongan orang daripada omongan kita sendiri terhadap diri kita. Dan efeknya kita jadi berusaha untuk melakukan banyak hal agar dianggap sama orang, agar diterima sama orang. Dan sampai yang parah adalah sampai mengorbankan secara finansial atau kesehatan mental atau bahkan sampai fisik kita sendiri. Seperti contoh yang terjadi ekstrimnya adalah orang ada yang sampai mengeluarkan sekian banyak uang hanya untuk membeli barang mewah agar dipandang wah. Tak peduli uang itu dapat dari mana, misalkan hutang atau apa, hingga akhirnya dia rugi sendiri. Contoh lain adalah ada orang yang iri terhadap temannya sampai tega menyingkirkan temannya karena tidak mau punya saingan. Karena dia pengen jadi the only one center of attention atau pusat perhatian. Ada juga yang tersinggung karena omongan orang, dia sampai tega membunuh dan mengorbankan nyawa seseorang. Beberapa tindakan yang di luar nalar ini terjadi sebabnya karena begitu haus akan validasi orang, salah satunya. Dan efeknya apa ketika kita terlalu menuhankan omongan orang, pendapat orang tentang diri kita, tentang hidup kita? Yang pertama, jadi mudah sekali tersinggung, sensitif, anti kritikan. Ketika ada kritikan sedikit aja tentang diri, rasanya harga jadi begitu runtuh dan seakan-akan dunia ini berakhir. Kemudian, begitu haus akan validasi sehingga ketika tidak mendapatkan persetujuan atau penerimaan dari orang atau pengakuan dari orang, yang kita rasakan, kita ngerasa kecewa sekali terhadap diri kita ngerasa diri kita nggak pantas, kita ngerasa diri kita nggak layak, karena orang tidak mengakui keberadaanku, karena orang tidak menerima keberadaanku. Kemudian selanjutnya, selalu memikirkan komentar orang lain mengakibatkan seseorang kalau mau melakukan sesuatu itu selalu mikir, gimana ya kata orang kalau aku seperti ini, gimana ya kata orang kalau aku seperti itu, bahkan sampai ke tahapan memilih baju aja. Bukannya mendengarkan diri sendiri atas kenyamanan yang dirasakan, tapi how people look at me. Aku pakai baju warna pink, orang akan menilai aku buruk gak ya? Kalau aku potong rambut pendek, orang akan menilai aku ini tomboy gak sih? Atau yang sampai parah adalah ketika mau bikin postingan atau apa, kalau aku memposting seperti ini, orang akan mikir aku pamer gak ya? Dan berbagai macam hal yang sebenarnya itu sangat-sangat tidak penting. Dan ini bisa sangat mengganggu jika itu berlebihan dan sampai bisa mengganggu kesehatan mental teman-teman. Nah, orang yang seperti ini istilahnya adalah external validation, di mana dia sangat membutuhkan validasi dari faktor luar untuk menggambarkan kualitas diri, untuk menilai dirinya, untuk menilai seberapa berharganya diri aku. Itu butuh validasi dari orang. Kalau orang bilang aku baik, maka aku akan merasa baik. Kalau orang bilang aku cantik, aku akan merasa diri aku cantik. Kalau orang merasa atau bilang diri aku tidak cantik, berarti aku tidak cantik. Kalau orang bilang aku tidak berkualitas, berarti aku tidak pantas. Gitu. Dan tentu ini bikin capek, dan kalau dibiarin ini bisa mengganggu kesehatan mental. Sebenarnya wajar aja sih teman-teman, kita sebagai manusia itu suka dipuji dan kadang perlu validasi orang lain. Tapi ini akan menjadi toksik atau nggak sehat ketika kita terlalu jauh menjadikan perhatian orang, menjadikan pendapat orang atau pujian orang ini sebagai candu. Hingga akhirnya kita melakukan apa saja itu berdasarkan validasi dari orang atau pengakuan dari orang lain. Yang nantinya ini bisa berefek ke kita jadi mengorbankan finansial kita jadi mengorbankan kesehatan mental diri. Yang padahal maksudnya kita ingin bahagia dengan beberapa pendapat orang itu, ironisnya yang kita rasakan adalah semakin menderita. Ibaratnya kamu ngasih-ngasih terus, yang terjadi malah di sininya semakin kering. Nah, sejarahnya gimana sih? Atau apa sebabnya seseorang itu jadi haus akan pujian sama orang? Kita kembali ke masa kecil dulu. Jadi teman-teman, ketika kita masih kecil, identitas diri kita itu terbentuk dari validasi eksternal, atau dari apa kata orang tentang diri kita, apa pendapat orang terhadap diri kita, apa yang orang katakan tentang diri kita. Sesimpel nama kita aja itu diberi sama orang tua gitu ya. Gak mungkin kan kamu masih bayi udah bisa request aku pengen nama aku A, gak bisa gitu kan ya. Gitu juga dengan identitas kita. Apa yang sering orang katakan tentang diri kamu. Nah, untuk orang yang haus akan validasi orang lain, external validation banget, itu
Dia seringkali mendapatkan hinaan, dia seringkali diabaikan, seringkali diremehkan, mendapatkan penolakan ketika masih kecil. Contohnya, mohon maaf sekali, kamu bodoh banget sih, kok kamu gini aja nggak bisa, dasar anak nakal. Dibilangin orang tua kenapa nggak bisa, tetangga aja dapat ranking 1, tapi kenapa kamu nggak bisa seperti itu, kamu bodoh ya. Perkataan-perkataan lain yang membuat harga diri itu semakin rendah, teman-teman. Orang kalau dibilangin bodoh berkali-kali, lama-kelamaan dia akan percaya dirinya seperti itu. Anak kalau dibilangin jelek berkali, kamu jelek, kamu hitam, kamu ini, kamu itu, dan sebagainya, dia akan percaya dirinya seperti itu, dia akan semakin merasa dirinya tidak berharga. Apalagi jika orang tua yang bilang, orang tua aku aja bilang seperti ini ke aku, gimana orang lain bisa menghargai aku? Bahkan penolakan yang dia terima, atau dia memang tidak pernah dihina, tapi dia seringkali diabaikan sama orang tuanya, itu bisa menjadi luka bagi dirinya, teman-teman. Karena anak kecil itu menyimpulkan secara mentahan dari apa yang dia terima. Oke, kalau orang bilang seperti ini, aku berarti seperti itu. Jika aku diabaikan, berarti kehadiranku tidak dianggap, dan itu menjadi luka bagi dirinya. Anak kecil tidak bisa berpikir seperti orang dewasa, di mana misalnya kita sekarang ini ada yang membenci kita bisa mikir, oh mungkin masa lalunya buruk, atau dia pernah dihina sama orang A, B, C, dan sebagainya. Kita bisa mikir kayak gitu, tapi ketika kita masih kecil, kita nggak bisa mikir seperti ini. Yang kita terima, kalau dihina berarti orang itu benci sama saya, berarti saya buruk. Kalau misalkan saya dibilang ibu nakal, berarti saya itu nakal. Kalau saya dibilang saya tidak berharga, berarti saya tidak berharga, dan perkataan-perkataan buruk lain yang sering dilontarkan terhadap diri kita bagi yang sekarang external validation banget. Luka yang timbul dari penolakan, pengabaian, dan kata-kata buruk yang ditorehkan, ini terbawa sampai dewasa. Luka itu terbawa sampai dewasa sehingga tanpa sadar, anak tumbuh menjadi orang dewasa yang tidak punya identitas diri, yang bingung ditanya, kamu tuh orangnya gimana sih? Kamu itu siapa? Siapa dalam arti lebih dalam ya, teman-teman. Coba jelaskan tentang diri kamu. Siapa diri kamu? Bingung. Sebenarnya aku siapa sih? Apa yang aku suka, apa yang aku gak suka aja aku gak tahu. Dia tumbuh menjadi orang dewasa yang tidak punya identitas diri karena dalamnya kosong. Dia ngerasa empty, teman-teman. Sehingga untuk mengisi kekosongan inilah makanya terjadi butuh validasi orang lain untuk mengisi ini. Dan dua kemungkinan yang terjadi adalah ketika ini terjadi, luka yang dirasakan itu membentuk self-defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri. Ada dua. Satunya people pleaser. People pleaser ini adalah orang yang berusaha untuk menyenangkan orang lain, untuk membuat orang lain menerima dirinya, dan dia bersedia untuk melakukan apapun untuk itu terpenuhi. Agar dia diterima, agar dia diakui, agar dia dicintai. Dia melakukan apapun, ibaratnya dia peduli sama orang lain, tapi dia tidak peduli ke dirinya sendiri. I don't care with myself, yang penting orang lain menerima aku akan memberikan segalanya agar membuat mereka tinggal, agar membuat mereka bertahan dan menerima aku. Dan ini buruk banget, teman-teman. Dia jadi gampang sekali dimanipulasi orang, dia gampang sekali dipengaruhi sama orang ke dalam hal yang buruk ataupun sebaliknya. Iya, kalau misalkan ketemu sama orang baik. Kalau ketemu sama orang buruk terus gimana? Ini makanya terjadi banyak sekali ya, ketika anak-anak ini tidak dapat kasih sayang dari orang tuanya sejak kecil, ketika dewasa ketemu sama orang yang salah, ketemu sama lingkungan yang salah, dia dimanipulasi, dimanfaatkan. Misalkan contoh untuk anak perempuan, karena dia tidak punya identitas diri yang baik tentang dirinya, dia merasa dirinya tidak berharga karena empty itu tadi. Dia jadi bucin sekali terhadap pasangannya, jelas-jelas pasangannya buruk, dia ngerasa karena hanya dia yang menerima aku, karena tidak menyembuhkan lukanya, tapi selalu diisi tanpa mengatasi sumber masalahnya di mana. Kemudian yang kedua, kebalikannya dari people pleaser, narsistik, di mana dia sangat peduli terhadap dirinya tapi tidak peduli dengan sekitarnya. Karena sejak kecil dia tidak terpenuhi atau kosong, maka ketika dewasa lukanya ini membentuk sebuah sistem pertahanan diri, di mana dia harus menjadi pusat perhatian. Orang-orang itu harus memperhatikan dia, sehingga dia bisa menjadi orang yang manipulatif untuk orang lain ataupun untuk dirinya sendiri. Dan efek yang lain adalah dia selalu menyembunyikan siapa dirinya yang sebenarnya. Dia tidak mau menerima dirinya yang sebenarnya.
Karena takut kalau dia menunjukkan itu, orang lain akan benci sama dirinya, orang lain akan menjauhi dia akan ditolak lagi, dia akan tidak diterima lagi. Dan tentu ini tidak sehat teman-teman. Lalu apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah menyembuhkan sumbernya. Kita mau berproses dan keluar dari zona nyaman ini untuk mulai mengenali diri kita, untuk mulai menerima luka yang pernah kita terima di masa lalu. Bahwa oh iya, memang di masa lalu aku pernah terluka dengan beberapa hal buruk yang pernah aku terima, tapi itu di masa lalu. Aku berhak untuk memiliki sekarang dan di masa depan dengan cara proses penyembuhan yang aku lakukan. Kita mau berproses untuk menyembuhkan diri, kita mau berproses untuk menerima diri kita. Karena kalau sumbernya tidak disembuhkan, ini akan terus-terus seperti ini dan semakin membuat kita merasa tidak nyaman. Sekarang kalau ditanya ya, kamu mau terus-terusan menuruti semua permintaan orang lain, mengikuti semua pendapat orang lain tentang diri kamu satu persatu yang sangat banyak sekali? Apa kamu gak capek? Sementara kamu berhak untuk bahagia dengan who you really are, dengan versi terbaik yang kamu punya tentunya teman-teman, dengan proses penyembuhan yang kamu lakukan atas luka masa lalu yang sekarang masih kamu rasakan. Jadi seperti itu teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan semoga dengan kamu mulai bisa mengenali diri kamu, menyembuhkan luka yang mungkin pernah ada karena masa lalu, itu bisa membuat hidup kita lebih baik, sehingga keputusan kita terhadap berbagai masalah yang kita hadapi ini bisa lebih sehat. Karena aku lihat akhir-akhir ini cenderung banyak sekali orang-orang yang ketika dia ngerasa sakit hati, ketika dia ngerasa gak dapat pengakuan dari orang, gak dapat penerimaan dari orang, keputusan yang diambil itu di luar nalar manusia atau tidak manusiawi, seperti yang terjadi kemarin. Karena merasa tidak diterima, karena merasa dikhianati, sampai tega membunuh teman sendiri dan merencanakan proses pembunuhan yang dia lakukan. Rudolf kemarin yang teman-teman lihat dan update itu kan kasihan sekali gitu ya. Sehingga atasilah akarnya, sembuhkanlah akarnya agar dimanapun kamu berada, kamu bisa tumbuh dengan baik. Atau bahasa lainnya adalah blooming wherever you are. Jadi seperti itu, semoga video ini bermanfaat dan bagikan ke teman-teman kamu. Semoga bisa membagikan manfaat yang lebih luas lagi. Dan kalau teman-teman butuh teman cerita, boleh banget DM ke Instagram @live, linknya ada di description box, seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Dewi Puspita. Ingat, setiap masalah itu pasti ada solusinya. Kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.